Febri Dewi dengan NIM 2042179. Saya Sela Harani dengan NIM 2042184. Saya Anjali Pratiwi dengan NIM 2042181. Saya Angela Lestari Putri dengan NIM 2042187. Baik, di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS di SD atau MI dengan dosen pengampu Ibu Nisa Aulia MPD dengan materi yaitu karakteristik pembelajaran IPS di SD atau MI dan karakteristik siswa SD atau MI. Selamat datang. Karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD merupakan ciri khas aktivitas pengajaran IPS yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik MI atau SD. Karakteristik pembelajaran IPS merupakan teori bagaimana membina kecerdasan sosial yang mampu berpikir kreatif, inovatif, berwatak, dan berkepribadian luhur. Bersikap ilmiah dalam cara memandang, menganalisa, dan menelaah kehidupan nyata yang dihadapinya. Hai teman-teman, masih semangat tidak? Di sini saya Angela Lestari Putri. Saya ingin menjelaskan tentang karakteristik siswa di sekolah dasar. Yuk kita langsung ke materinya. Jadi, di materi ini ada beberapa karakteristik anak di usia sekolah dasar yang perlu diketahui para guru. Seorang guru harus bisa menerapkan metode pengajaran yang sesuai keadaan siswanya. Maka, sangat penting bagi seorang pendidik mengetahui karakteristik siswanya. Apa sih karakteristik itu? Karakteristik berasal dari kata karakter yang merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Nah, karakter seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, sehingga seringkali kita lihat anak kecil menirukan tingkah laku orang di sekitarnya, seperti orang tua dan bahkan teman sekitarnya. Teman-teman tahu nggak nih cara memahami karakteristik siswa di sekolah dasar? Jadi, ada 3 karakteristik yang perlu kita ketahui dari karakter anak sekolah dasar. Yang pertama, senang bermain. Keseharian anak didik itu sangat suka bermain dibandingkan belajar. Dan yang kedua, anak sekolah dasar senang melakukan aktivitas yang penuh dengan gerakan seperti berlari dan bahkan bersembunyi. Dan yang ketiga, anak senang bersosialisasi dengan temannya sehingga mereka senang bekerja dalam berkelompok. Jadi, sebagai pendidik atau calon guru, kita harus membuat sebuah strategi yang sangat menyenangkan. Contohnya, membuat kelompok-kelompok kecil, game, supaya mereka bersemangat dalam belajar. Ada kebutuhan siswa sekolah dasar. Anak siswa sekolah dasar ditandai oleh 3 dorongan keluar yang besar, yaitu 1. Kepercayaan anak untuk keluar rumah dan masuk atau bermain dengan teman yang sebaya. Dan yang kedua, anak memasuki dunia yang permainan dan kegiatan yang memerlukan keaktifan fisik. Dan yang ketiga, kebutuhan memiliki kasih sayang. Karakteristik pembelajaran di kelas rendah yaitu pembelajaran yang dirancang oleh guru dan dilaksanakan
oleh guru, berperan penting terhadap stimulus respon agar siswa kelas rendah masih banyak kejadian siswa kelas rendah membutuhkan perhatian terhadap konsentrasi, dan guru memiliki kegigihan dalam menciptakan proses belajar dan bisa lebih efektif dan menarik. Anak yang berusia 6 sampai 9 tahun dengan kategori kelas 1, 2, dan 3. Siswa sekolah dasar kelas tinggi juga mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan kelas rendah. Yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, yaitu acuan yang nyata atau dapat dicerap oleh panca indera yang berwujud dapat dilihat, diraba, contohnya buku, lukisan, atau seni, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu realistik serta memiliki rasa ingin tahu dan belajar itu lebih besar dan kuat. Ini akan menjadikan siswa pemikir yang aktif, pengamat yang aktif, yang kemudian memotivasi siswa untuk belajar lebih mendalam, sehingga akan membawa kepuasan dalam dirinya terhadap sesuatu. Yang ketiga, yaitu siswa memiliki minat terhadap hal-hal atau mata pelajaran khusus. Yang keempat, yaitu pada umur 11 tahun, anak memerlukan bantuan guru atau orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, serta untuk memenuhi keinginannya. Di umur ini, pada umumnya, anak mendapatkan tugas-tugas dari gurunya dan menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha agar dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kelima, yaitu anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah seperti nilai ujian, nilai harian, dan nilai-nilai tugasnya. Yang terakhir, yaitu anak-anak gemar membentuk kelompok antar teman sebayanya untuk bisa bermain bersama. Dalam permainan, biasanya anak tidak lagi terikat pada aturan permainan. Contohnya permainan tradisional. Mereka akan membuat peraturan sendiri dalam sebuah permainan tersebut. Hubungan karakteristik antara siswa SD atau MI dengan pembelajaran IPS, SD atau MI. Yang pertama, mempercepat proses ilmu pengetahuan dan menumbuhkan karakter sosial yang baik. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi antar siswa, yang mana yaitu saling menghargai dan saling menghormati pendapat ataupun perbedaan. Yang ketiga, membentuk siswa yang memiliki kepedulian dan empati terhadap sesama. Nah, yang keempat, menumbuhkan sikap sopan santun serta jujur, percaya diri, dan tanggung jawab. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui betapa pentingnya pembelajaran IPS, SD, atau MI untuk diterapkan di SD atau MI. Seorang guru harus mengetahui karakteristik siswa. Nah, di SD ini terdapat menjadi 2 macam tingkatan, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah itu terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan kelas tinggi itu terdiri dari 4, 5, dan 6. Nah, pada masa ini, semua potensi tumbuh kembang anak harus diperhatikan agar bisa berkembang dengan baik, terutama dalam pembentukan karakter. Karena pada usia ini, karakter itu lebih mudah ditanamkan dalam diri siswa. Jadi, seorang guru itu harus memahami tentang fungsi dan peranannya. Adapun fungsi dan peranan seorang guru, yaitu yang pertama sebagai pembimbing, yang kedua sebagai fasilitator, yang ketiga sebagai narasumber, dan yang keempat sebagai pemberi informasi. Sekian video dari kami, Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. thank you for watching.